Jadi kalau seperti yang sudah saya tuliskan untuk ini nanti, Prabu Siliwangi itu disebut Moksa Tilem. Jadi Moksa Tilem itu artinya dia langsung meninggalkan bumi ini dengan segala raganya masih utuh. Jadi itu seperti Puntadewa, ya, langsung ke Kahyangan. Ya. Nah, ini saya pernah suatu hari bertemu dengan orang yang bisa mendeteksi Prabu Siliwangi. Jadi dia itu hanya pakai tape recorder kosongan, terus tangannya itu begini, terus yang satunya itu ke mic, nanya lah, dia orang Sunda dengan bahasa Sunda kuno itu kan. Jadi ditanya, nah Pak Kucing ini sudah ada jawabannya, nanti didengar ya, dibuka, ada jawabannya di situ. Iya. Ditanya, jadi lalu Anda sekarang gimana? Ya ngamati anak cucu saja, sampai waktunya nanti saya harus turun. Nah itu berarti Moksa Tilem. Oh ya, tapi ada moksa istilahnya melakukan peruraianan jasad, ya. Jadi hanya jiwanya saja yang jalan. Nah nanti jasadnya membuat baru sesuai dengan konteks zamannya. Nah, kan jasad ini kan setiap kelahiran ini meskipun DNA sama, tapi kan berbeda karena zat-zat atau bahan-bahan yang dipakai untuk pembentukan tubuh ini sudah ini pembersihan istilahnya. Ya, jadi di situ. Nah, dunia itu mengakui, makanya sangat takut terhadap Indonesia itu. iya. Iya. Ya, makanya meskipun terjadi perang dunia untuk kita tidak diapa-apakan karena sumbernya segala kebutuhan manusia itu ada di Indonesia. Mengikuti apa itu negara kertagama, mengikuti data-data sebelumnya itu termasuk seluruh Filipina sampai dengan Papua. Papua ini nggak ada lagi barat atau timur, seluruh Papua sampai termasuk Australia. Makanya Cina dulu, Selatan. iya, makanya dulu ada yang disebut Sundaland, ada yang disebut Sahulland, ya. Nah, maka saya pernah bertanya kan, kalau orang ahli sejarah, lah kalau Australia itu nggak ada yang jaga, kenapa Inggris baru masuk abad 19? Ya. Terus kenapa abad 19 baru bisa dimasuk? Ya soalnya terjadi save yang di sini melihat, ya. Jadi saya itu pernah bertanya, saya itu punya istilahnya guru sepuh. Saya tanya, lalu kenapa mereka dibiarkan soalnya kemasukan orang-orang yang bisanya hanya ngikuti taklid sana sini gitu. Jadi gimana tuh orang-orang yang baru ya tak percaya enggak, ya dibiarkan aja. Iya, betul. Saya setuju dengan Pak Kojim bahwa kita tidak bisa memaksakan. Tidak bisa memaksakan. Tidak bisa. Karena segala sesuatu itu, dulu orang nggak percaya bahwa di meja itu ada makhluk yang menyeramkan sebelum ditemukan mikroskop. Ternyata sekarang waduh, wah gitu. Serangga yang rupanya lebih buruk dari yang dohir itu. Matanya, melototnya kayak apa. Kan artinya bukan tidak ada. Tetapi yang segala yang tidak dilihat oleh mata itu adalah hanya ada kelompok manusia yang sudah mampu menembusnya, ada manusia yang tidak mampu menembusnya. Yang tidak mampu menembusnya ya bilangnya halu. Ya tidak apa-apa, wong dia tidak bisa melihat. Sama saja seperti di luar angkasa sana ada benda-benda jauh. Tapi setelah ditemukannya teleskop, oh iya, dekat gitu, dekat sekali gitu. Ternyata yang nggak ada menurut pikiran itu bukan berarti nggak ada. Nah ini juga harusnya pembelajaran kepada mereka. Sudah belajar memahami semua tentang ada kehidupan universe paralel yang sebenarnya tidak mereka pahami. Termasuk beliau tadi sampaikan tentang Prabu Siliwangi, Moksa Tilem ya Pak. Tilem. Ya. Artinya dohir dan batinnya pergi bareng-bareng. Sebetulnya biasa. Itu kan yang disebut mulih ke jati, mulang ke asal. Iya. Kembalinya Nur Muhammad dohir dan batin bareng semuanya, itu karena mereka sudah menyatu. Dohiron wa batinan, dan saya menyaksikan di keluarga saya sendiri. Kemarin belum lama saya ke Lombok melihat 4 makam yang semuanya itu hilang dohirnya. Hilang dengan jasadnya.
Seperti itu. Bahkan maaf ya, mungkin yang disampaikan Mas Kojim barusan juga tentang orang yang bicara tentang mencoba berkomunikasi dengan Prabu Siliwangi. Kalau saya Mas Kojim, saya pernah diajak oleh satu keluarga yang bisa saya dengar suaranya sendiri. Saya mendengar suara beliau. Nah, ini direkam bisa ternyata. Ternyata iya. Cuma kita dengar dengan telinga gini nggak ada, tapi Iya. begitu rekaman itu Iya. dibuka, loh ada suaranya. Sebenarnya begini sih kalau menurut Abah sebenarnya. Bukan tentang gen itu memahami. Sesungguhnya semua ilmu Allah itu pada saat ruh ditiupkan udah ada di kita semua. Ini sudah. Seperti bunga lah. Seperti bunga. Ada waktunya mekar ya Ya. mekar. Ibaratkan di dalam biji itu kan sebetulnya atau di dalam sperma itu ayam itu kan telur. Di mana bulunya itu? Di mana paruhnya? Kan sebenarnya udah ada. Kan itu. Di telur itu muncul bulu, muncul kuku, muncul paruh, muncul usus. Di mana coba asalnya? Demikian pula kehidupan ini seperti bibit pohon. Di mana akar? Di mana pohon? Di mana daun? Di mana ranting? Di mana buah? Begitu pula manusia. Nah, yang menjadikan penghalang kita dari segala ketidakpengetahuan ini setelah berpindah kepada jasad. Fokusnya pada jasad. Semakin tebal pengakuan ego pada jasad, tertutuplah informasi Tuhan tadi yang ditiupkan oleh Tuhan. Maka selama Ramadan kemarin itu Pak, ada beberapa jemaah saya hafal Al-Quran. Bukan kan menghafalkan Al-Quran. Kan Al-Quran itu sudah ada pada Injil, Toret, Jabur. Semuanya ada pada kita. Ilmu fisika, kimia, biologi. Manusia itu gak ada yang menemukan. Membuka kembali. Ya, itu yang disebutkan dalam surat 29 ayat 49. Balwa ayatul. Itu. Jadi tugas kita ini sekarang bagaimana melepaskan tadi. Tapi hari ini justru Nah, ada satu generasi yang sudah terjebak Pan tadi semua. Ya. Ya nanti digulung Pak oleh alat Ya, pasti Pak. Saya sering bilang ke jemaah, lihat bagaimana Tuhan mengasih informasi tentang itu. Segala sesuatu yang tidak sejalan dengan konteks alamnya akan tergulung. Dulu komunikasi kita, Pak Mas Hendra bisa lihat di mana Puji Film, di mana Riko. Semua hilang kan? Kenapa hilang? Karena tergantikan. Kesadarannya meningkat. Hanya cukup dengan satu HP, Riko hilang. Wartel hilang. Sudah kalkulator hilang. Nah, inilah yang sekarang generasi hari ini akan kembali. Kalau manusia tidak menyesuaikan frekuensi, akan hilang. Seperti Bani Ad, Bani Samud, kaum Sabah, Mesopotamia, Babilonia. Nah, hari ini saya menyaksikan Mas Hendra, kebangkitan ulang lagi Nusantara ini. Tokoh-tokoh yang dulu sentral. Dulu kan kalau saya Pak Kojim saya baca dalam kitab Salahkan Negara. Yeah. Ternyata bahasa itu pertama kali bahasa manusia itu di sini. Jadi di sini memang. Iya. Yang disebut Saka Nirwana, terus naik ke Palawa, naik ke Sangsekerta, naik ke Persia, naik ke Ibrani, naik ke Aramik, barulah Aramik. Karena itu lidah kita Pak. Bisa disuruh secara fasih ngucap apapun. Bahasa apapun. Iya. Coba. Jadi di situ. Gak ada. Kita yang menang. Menang kita. Karena lidah Nusantara ini lidah siap melafalkan semua bahasa di dunia.